Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Scorpio? Oke, kita lanjutin untuk readingan sebelumnya. Sorry ya lur ya, agak lambat nih saya readingnya karena beberapa waktu dalam minggu ini lagi banyak banget kegiatan. Sorry banget ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke. Ada petunjuk apa nih untuk Scorpio? Semoga banyak kabar baik. Amin. Oke, seperti biasa ya, ini general reading. Pembacaan secara umum, energinya bisa vice versa. Bisa berbolak-balik energinya. Dan seperti biasa kita modenya belak-belakan apa adanya. Kalau baik ya tak sampaikan baik, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi apapun itu, baik dan tidak baiknya akan kita kupas semuanya. Scorpio. Gimana lur cuaca di daerahmu? Lagi panas nggak cuacanya lur? Boleh deh komen nanti ya. Scorpio, oke. Kan ada petunjuk lagi nih untuk Scorpio di dalam waktu dekat ini. Wow, something yang oke. Scorpio, saya to the point ya untuk di awal. Saya mau kasih clue untuk teman-teman Scorpio semua ya, semua Scorpio. 1. Kamu butuh keseimbangan. Artinya keseimbangan saya jelasin dulu ya. Keseimbangan itu mengenai diri kamu sendiri ya. Ya, ini tentang hawa nafsu yang perlu kamu kendalikan karena ini demi kebaikan kamu, lur. Ya namanya juga manusia ya, pasti punya emosi ya dan sifat-sifat negatif lainnya. Itulah itu PR untuk Scorpio saat ini ya. Jadi kalau misalnya nih kamu lagi banyak pikiran ya, batinmu lagi nggak tenang, kamu cenderung sensitif, kamu cepet ingetin diri kamu harus cepet sadar gitu loh. Aku nggak boleh nih terlalu emosi, aku nggak boleh terlalu ini, nggak boleh terlalu itu gitu. Ya, itu yang disebut keseimbangan gitu loh. Kenapa saya nyampaikan hal itu? Karena ini poin penting banget ya untuk teman-teman Scorpio sampai ke akhir bulan ini. Ya, karena gini sih ya. Kalau mengenai tentang rezeki, sih kita upas tentang rezeki dulu ya. Rezeki, kebahagiaan yang lain, itu kuncinya di situ lur gitu loh. Karena kalau kamu di bulan ini, dalam waktu dekat ini, kamu nggak bisa kendalikan diri kamu ya. Kalau kamu terlalu ambisius ya, ini rezekinya akan menjauh atau hilang gitu loh. Ya, contohnya seperti ini deh. Pernah nggak kamu ngerasain seperti misalkan ya kamu jual sesuatu nih, udah deal ya, artinya deal nih si pembeli ini mau bayar gitu. Nah, ketika hari H pembayaran itu gagal gitu. Ada aja alasannya. Pernah nggak ngalami hal kayak gitu? Itu kan seperti gambaran rezeki yang di depan mata tapi hilang gitu loh. Nggak jadi hak kamu. Ya bukan rezeki kamu lah bahasanya gitu loh, lor. Ya. Jadi ini yang perlu direnungkan sih lor ya. Ya harapan saya sih semua Scorpio sampai ke akhir bulan ini banyak kemudahan gitu loh. Ya sebenarnya ya jujur aja sih. Kalau untuk Scorpio di bulan ya dalam waktu dekat ini sampai ke akhir bulan ini tuh sebenarnya kalau bicara tentang kerezekian, rezeki kamu ada aja sih. Serius, ada aja rezeki kamu. Cuman itu tadi ya, agar kelancaran ini nantinya bisa kamu rasakan yaitu PR-nya dalam diri kamu gitu loh. Karena coba diingat deh, kalau kamu lagi marah gimana? Serem gitu loh. Serem banget. Kamu kalau lagi marah tuh, waduh udah kayak lupa daratan betul. Ya kan?
Hati-hati gitu loh. Itu yang perlu gitu. Karena apa? Emosi adalah sifat hawa nafsu yang berwujudnya api atau panas gitu. Hawa panas dalam diri itu emosi. Itu penting. Nah, jadi kedepannya please untuk mengendalikan hawa nafsu kamu. Kamu belajar tenang sih harusnya ya. Kayak gitu. Dan di sini pun juga banyak sih ya di antara Scorpio itu yang pada akhirnya lebih kalem, lebih slow down, udah nggak kayak kemarin-kemarin sih ya. Ya beberapa bulan kemarin ya yang saya reading juga, wow energi Scorpio lagi dam dim dum gitu loh. Ya ini kedepannya sih Scorpio lebih dewasa sih kalau aku rasakan. Yang banyak di antara Scorpio yang lebih dewasa. Dan juga banyak diemnya si Scorpio ya, kayak gitu. Ya walaupun nggak diem-diem banget ya, karena Scorpio ini kan zodiak yang aktif gitu loh. Artinya diem itu ya udah nggak kayak kemarin gitu. Kamu sudah banyak belajar di sini. Ya, dari pengalaman yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, amazing banget ya, itu jadi pembelajaran sih untuk teman-teman semuanya. Itu kemudian clue selanjutnya untuk Scorpio di sini, hati-hati dengan kekecewaan. Jangan berharap lebih dengan manusia. Kamu sudah tahu banyak hal ya sebelum-sebelumnya. Yang kamu nilai baik ternyata tidak baik. Yang kamu nilai baik ternyata itu malah menusukmu. Ya, dan di sini saya ingatkan lagi karena kenapa saya ngupas ini lagi? Karena energi ini ada lur gitu loh. Ya kamu harus hindari bahaya ini ya. Please banget. Jangan gampang percaya sama orang lah. Pokoknya jangan sampai apa ya? Jangan berharap lebih sama manusia. Ya, tahu sendiri kan. Kalau berharap lebih dengan manusia bagaimana hasilnya? Gitu loh. Ini saya ingetin lagi loh ya untuk teman-teman semuanya. Kemudian Scorpio kamu memang lagi capek banget ya di sini. Jujur sih capeknya itu bukan capek secara fisik ya, tapi kayak batinnya tuh ya lelah banget gitu loh. Ya di mata mereka-mereka yang nggak paham sama kamu ya dikiranya kamu lemah lah, dikira kamu males lah, bla 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 bla. Ya sebenarnya enggak sih gitu. Memang Scorpio saat ini agak berbeda sih ya, gitu. Banyak perubahan jujur sih ya, saya ngerasakan banyak perubahan. Saya nggak tahu ya, kamu ngerasain nggak sih? Ngerasain nggak dalam diri kamu tuh banyak perubahan sebenarnya? Ya kedewasaan kamu bertambah di sini dan kamu cenderung lebih kalem, lebih santai ya. Ya walaupun ada beberapa di antara Scorpio yang masih meledak-ledak, cuman itu kecil banget sih. Ya mungkin sekitar 20%-an lah dari orang-orang Scorpio yang masih kayak gitu loh. Cuman di sini banyak ya, sebagian besar dari Scorpio ini kalau yang kurasakan secara energi di sini ya lebih positif aja sih orangnya ya gitu. Sifatnya pun juga cukup terkendali gitu loh. Dan kamu lelah aja sih dengan apa yang sudah terjadi ya, capek ya lur ya, sama saya juga capek lur dengan bla 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 bla, cuman ya mau gimana lagi sih, capek boleh, cuman kita harus terus melanjutkan kehidupan ini gitu ya. Selanjutnya di sini Scorpio, hati-hati ya dengan pikiran, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau aku rasakan di sini ya kedepannya kamu bisa terserang pikiran nih gitu. Kamu bisa sakit ya, sakit karena pikiran kamu. Hati-hati. Makanya di sini belajarlah untuk melepaskan, merelakan ya apa yang sebenarnya bukan jadi yang tidak menjadi hak kamu gitu loh. Ya, karena di sini ada yang masih kayak ngeratapin ya, ngeratapin gitu. Ya, seharusnya kemarin itu menjadi milikku, tapi kok lepas, kok dia pergi, kok hilang ya. Ya hal-hal seperti itu sudah waktunya sih untuk dilepaskan. Ya mau gimana lagi gitu loh. Yuk sadarkan diri, itu bukan rezeki gitu loh. Itu bukan jodohmu. Dia bukan terbaik untukmu. Ya udah, belajarlah lepaskan itu semua ya. Agar kamu bisa berjalan jauh lebih cepat nanti ke depannya. Bagaikan burung, kamu bisa terbang tinggi, Scorpio. Perubahan kamu banyak loh di sini. Yuk, ditingkatin lagi. Ini demi kebaikan kamu sendiri sih gitu loh. Ya. Kalau bicara tentang rezeki, tadi sudah saya singgung, rezekinya Scorpio sebenarnya jauh lebih stabil dan kesempatan atau peluang ini banyak banget.
tergantung dari orangnya lagi ya. Gitu. Orangnya mau bergerak, mau semangat, apalagi Scorpio sih gitu. Scorpio itu tipikal orang yang sebenarnya nggak mau diem. Ada aja yang dilakukan tuh, ada kegiatan gitu ada aja, apalagi Scorpio ya. Scorpio tuh energinya kuat sih, zodiak energik. Jadi kalau males-malesan ya kayaknya bukan Scorpio sih gitu ya. Yuk semangat lagi ya teman-teman semua. Oke, jadi mengenai kedepannya ya tentang pikiran tadi, hati-hati di sini. Pikiran ini bisa terserang hanya karena sebuah ingatan. Ya memang sih jujur ya, Scorpio saat ini memang sedang dalam proses memperbaiki diri, belajar memaafkan seseorang yang sampai hari ini kadang masih keinget-inget aja sih. Ya saya paham lah, itu sebuah proses ya. Apa yang terjadi sama kamu di 2024 memang menyakitkan banget, dan itu masih kebawa sampai hari ini. Dan ya lagi-lagi Scorpio memang berusaha melepaskan itu sih sebenarnya. Nah cuman di sini yang ingin saya bahas adalah, apabila ketika ya kamu mengingat lagi kejadian di mana kamu disakitin orang tersebut dan kamu tahu orangnya siapa, itu pasti akan memicu emosi kamu. Ketika emosi kamu terpicu dalam diri kamu, ujung-ujungnya pikiran kamu akan bercabang-cabang lur gitu loh. Ya, hal ini kalau nggak kamu perhatikan, ini akan membelenggu dan membahayakan diri kamu. Bahayanya apa sih? Kamu yang harusnya saat ini menjadi pribadi yang stabil, ini nanti malah mengalami gejolak gitu loh. Kamu bisa sensitif banget di sini. Kayak gitu, makanya hal itu harus kamu perhatikan ya, gitu. Nah, faktor yang memicu pikiran ini sebenarnya banyak juga sih ya. Bisa tentang kenangan, bisa tentang masa lalu, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman di sini, aku sedang mikirin hutang mas, stres, pusing, bla 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 bla. Ya, ya banyak sih yang seperti itu ya, kita semua lah ya. Kita semua ngalamin kok ya. Situasi di bulan ini sih sebenarnya bukan cuma Scorpio sih yang mengalami cukup banyak pikiran tuh, bukan cuma Scorpio, banyak yang zodiak lain pun juga gitu loh. Memang bulan ini ujiannya kayak gitu. Bulan ini panas ya, jujur aja sih bulan ini panas gitu. Jadi kalau mengenai hutang piutang ya, saya pribadi hanya mampu mendoakan sih ya. Karena ya seharusnya ya kamu bisa menghandle ini sih sebenarnya, harusnya ya. Ya ketika kamu mau minjem kemarin ya kamu sebenarnya udah tahu resikonya gitu. Resiko gagal bayar, ya resiko akan membuat kamu stres di sini, akan buat kamu pusing. Tapi kamu berani ngambil resiko itu ya harusnya nggak boleh ngeluh sih. Gitu ya. Dan jelas sih ya saat ini ya teman-teman semua, agar kedepannya rezeki kamu bisa membaik, ya banyak kelancaran, banyak kemudahan, dan jalan-jalan menuju rezeki itu banyak terbukanya. Ya PR kamu sebenarnya memperkuat diri kamu saat ini gitu loh ya. Karena energi kamu di sini lebih kalem gitu, lebih lebih enak gitu ya energi kamu ya. Teman-teman kan bisa ngerasain ya suara saya di sini. Biasa saya ngereading ya udah kayak bom atom tuh, meledak-meledak gitu ya. Cuman saat ini saya lebih down, lebih slow ya, karena mengikuti energi yang saya rasakan di sini lulur gitu loh. Jadi itu ya, nanti ke depannya sebisa mungkin diri kamu sendiri, karena musuh kamu itu ya bukan dia, bukan mereka, tapi diri kamu sendiri. Itu musuh terbesar kamu. Yang paling sulit itu yang ngomongin diri sendiri sih gitu ya. Kendalikan diri sendiri tuh jauh lebih sulit. Itu musuh kamu ya diri kamu, itu yang harus kamu ingat gitu loh. Nah kedepannya juga saya mau kasih tambahan lagi ya untuk teman-teman semua. Jujur ya, energi spiritual kamu di sini lebih kental ya, lebih dalam ya, apalagi Scorpio sih. Banyak orang-orang Scorpio itu yang notabene ya dari bawaan lahir itu memang sudah punya dasaran spiritual dalam gitu loh. Jadi saya juga nggak heran sih kalau banyak Scorpio yang mengarahkan dirinya ke jalan spiritual ya. Ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu keagamaan yang baik itu banyak banget Scorpio kayak gitu. Ya wajar karena memang
si Scorpio itu sendiri ya energinya memang kuat banget sih gitu. Ya walaupun satu sisi orang yang nggak paham sama kamu banyak nilai kamu pencemburu lah, emosional lah, bla 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 bla. Tapi ya itu tadi si Scorpio itu zodiak yang asik sebenarnya gitu. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi. Nah kan, bulan ini tuh gimana ya? Kalau kurasakan tuh seru sih. Artinya seru gini ya. Kalau kita bisa berpikir luas, kita bisa berpikir positif, kita ngerasain bulan ini seru, penuh dengan kejutan, ya nggak? Setuju nggak? Komen deh kalau setuju ya. Bulan ini penuh kejutan gitu loh. Banyak banget hal-hal yang tak disangka-sangka. Rezeki tak terduga ada di bulan ini. Sampai ke akhir bulan ini ada. Ya semoga kamu bisa ngerasakan itu gitu loh. Ya rezeki apa ya saya nggak bisa jawab secara pasti karena sifat readingan ini adalah general. Ya kamu rasakan sendiri deh ya. Saya mau ngingetin lagi ya untuk teman-teman Scorpio. Mungkin banyak di antara teman-teman yang maaf kata ya lupa. Lupa dengan sang jati diri gitu loh. Kemana sih kok jati diri kamu jadi kayak gini gitu. Yuk kembali ke jati diri ya. Ingat lagi lah kamu dulu bagaimana. Kamu dulu rajin loh ibadahnya. Ya. Kamu rajin tirakat, kamu rajin puasa. Kok terlena nih kenapa nih gitu. Kalau kamu terlena dari kedekatan kamu sama Tuhan yang Maha Esa itu ya pasti ya hidup kamu akan terasa ngambang. Itu faktanya. Kenapa saya bahas hal ini lagi-lagi? Karena Scorpio ya dari bawaan lahirnya dari zodiak Scorpio ini memang kekuatan batinnya itu kuat ya dan juga ada itu tadi ya mengenai spiritual kamu gitu loh. Apa itu spiritual? Spiritual adalah proses pendekatan diri kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Kayak gitu sih. Ya, jadi spiritual tuh bukan yang bakar-bakar menyan yang wah enggak kayak gitu. Ya semoga teman-teman semua pemahaman bisa lebih luas ya gitu. Oke, ntar minum dulu ya. Scorpio banyak pilihan ya kamu di sampai ke akhir bulan ini banyak pilihan nih dalam waktu dekat ini. Pilihannya apa ya? Gini sih maksudnya pilihan tentang kamu yang single ya. Kalau kamu yang single nih banyak pilihan. Kamu tinggal dan banyaknya pilihan ini kayak agak bingung ya gitu. Mau pilih yang mana ya? Si dia atau si dia gitu. Siapa ini yang dalam posisi kayak gitu? Dihadapkan oleh pilihan harus bisa memilih mana yang terbaik di antara beberapa orang yang dekat sama kamu. Yang mau dekat sama Scorpio banyak sebenarnya ya dalam waktu dekat ini sampai akhir bulan banyak. Cuman Scorpio saat ini sih nggak begitu tergesa-gesa banget sih kalau soal cinta ya gitu. Scorpio lebih banyak menilai sih dan ya lebih kalem. Oke. Selanjutnya di sini Scorpio. Wow. Ya, jujur ya. Dari saya mulai ngereading untuk energi mingguannya ini ya, start dari Libra kemarin ya sampai ke Scorpio. Ya cuman Scorpio sih yang punya banyak peluang. Ya, zodiak lain ada peluang cuman lebih banyak dari Scorpio. Scorpio paling banyak peluangnya di sini. Ya. Peluang untuk menjalin hubungan baru ya ada. Kemudian peluang untuk karir juga ada di sini. Peluang rezeki juga sebenarnya kebuka banget gitu. Tapi itu tadi poinnya balik ke manusianya lagi gitu loh. Ya, harapan saya kamu bisa ngerasakan energi ini nantinya. Terus mencapainya gimana gitu ya. Itu tadi sih. Satu ya, tadi sudah saya bahas mengenai keseimbangan dalam diri kamu. Itu yang harus kamu renungkan benar-benar. Hati-hati dengan hawa nafsu kamu. Kalau kamu nggak mengendalikan hawa nafsu kamu, ini akan berdampak buruk sama diri kamu. Ya, rezeki kamu bisa kerasa seret. Yang harusnya menjadi rezeki kamu bisa hilang. Ya, banyak rezeki yang pada akhirnya ini bukan rezeki kamu gitu.
dan juga bisa datang energi kekecewaan gitu loh. Dampaknya banyak banget. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu. Oke. Nah, hawa nafsu itu mengendalikannya ya bisa kita menggunakan logika atau pikiran, tapi dasar dari hawa nafsu itu ya melalui proses peribadahan tadi gitu loh ya. Spiritualnya ditingkatin, yuk dikuatin lagi deh. Ini penting loh kalau apa ya? Jujur ya penting banget sih soal ini gitu ya. Sorry ya, saya di sini bukannya ceramah atau apa atau bla bla bla. Kadang ya ada sih komentar-komentar anak kecil yang kayak gitu sih ya. Karena di readingan ini ya butuh kedewasaan dalam mendengarkannya. Karena yang saya bahas ini hal-hal tentang kehidupan saya kupas secara mendalam semaksimal mungkin gitu loh. Ya, lanjut lagi. Scorpio. Ya, di sini ada ya, tapi ya nggak semua sih. Ada beberapa di antara Scorpio yang memilih untuk pergi, gitu. Karena udah capek aja sih. Kamu seakan sudah banyak berjuang di sini, ya. Sepertinya memang sudah beku banget ya. Kamu meninggalkan atau pergi dari sesuatu di sini. Sesuatu ini bisa tentang orang yang mungkin selama ini kamu anggap baik banget, lebih dari saudara, mungkin kamu anggap dia udah seperti orang tua lah misalkan ya. Ilustrasinya kayak gitu. Tapi ternyata dia menyakiti kamu, ya ini nggak bisa kembali lagi Scorpio-nya. Bener-bener pergi dan tidak menoleh ke belakang. Kalau soal mengenai perasaan, ya sama. Di sini Scorpio yang sedang dikecewakan ini nggak akan balik lagi. Bener-bener pergi dan menghapus semua jejak tentang seseorang yang pernah singgah di hati Scorpio ini. Orang yang menyakiti Scorpio benar-benar ditinggalkan, nggak ditoleh lagi nih. Ya kayak gitu sih Scorpio ya. Scorpio kok lagi peduli bener loh. Itu uniknya Scorpio itu gitu. Peduli abis-abisan dia peduli. Bahkan kalau tentang cinta ya bucinnya sekali bucin banget, parah malah. Udah kayak perangko tuh loh, nempel terus kemana-mana. Itu Scorpio. Tapi itu tadi terkadang ada juga si Scorpio di luar sana ya yang salah dalam segi percintaan. Dia mencintai seseorang tapi dengan cara yang berlebihan sehingga menimbulkan kecemburuan yang sangat parah di situ. Dan itu nggak disadari yang saya herankan. Sehingga membuat pasangannya itu sendiri nggak betah. Ya siapa sih yang betah hidup sama orang yang pencemburu parah gitu loh. Ya pasangannya ngomong sama temen dia udah ngambek, udah marah nih. Udah. Ya kalau ada yang punya sifat seperti itu, terus pasangannya masih mampu bertahan, itu seorang yang mungkin punya hati malaikat lah. Mampu menemani sifat burukmu itu. Kayak gitu. Oke. Seru sih energi Scorpio ya saat ini ya, jujur aja sih. Ntar ya, saya coba tarik lagi. Nah, Scorpio, kamu di sini harus tegas ya. Ya harusnya bisa tegas sih Scorpio ya dalam minggu ini sih. Ada situasi yaitu tentang pilihan ya. Tadi saya sudah bahas. Ini bukan tentang tidak hanya tentang asmara saja, tapi tentang hal lain juga. Di mana kamu dihadapkan sebuah pilihan nih gitu. Bertahan atau pergi, ya kamu harus tegas dalam situasi seperti itu. Ya. Karena itu penting banget sih. Dan Scorpio jujur ya, di sini ke depannya ya Scorpio itu banyak di antara Scorpio yang nggak segan-segan, nggak ragu-ragu gitu loh. Artinya yaitu tadi kalau misalkan si Scorpio ini dibohongi, itu nggak mau mengenal lagi tuh orang gitu. Scorpio nggak akan mau mengenal lagi, benar-benar pergi meninggalkan gitu ya. Atau mungkin Scorpio-nya disakiti, udah langsung. Gitu, tegas banget sih Scorpio ya. Ya memang harus kayak gitu sih. Ketika kita dihadapkan situasi atau berhadapan dengan orang yang manipulatif ya, orang yang busuk ya, atau baik di depan kita doang tapi busuk di belakang, ya memang harus tegas banget gitu. Jangan takut. Ya Scorpio saat ini memang nggak takut sih gitu. Dia nggak takut kehilangan teman, nggak takut kehilangan orang yang mungkin dia sayang.
ya. Kalau temannya itu salah atau mungkin pasangan itu melakukan perbuatan yang di luar batasan Scorpio itu sendiri, nggak ada lagi toleransi dari Scorpionya gitu. Dan Scorpio tuh ya nggak takut kok sendirian gitu, ya. Dia punya sedikit teman pun nggak masalah di sini Scorpio gitu. Lebih baik si Scorpio ini pergi jauh-jauh dari orang-orang yang itu toksik tadi gitu, ya, lingkungan-lingkungan toksik. Oh ya, saya mau kasih clue lagi untuk teman-teman Scorpio. eh di sini hati-hati dengan apa yang kamu katakan ya. Gitu. Hati-hati dengan lisan. Ini dalam ranah lingkungan ya, lingkungan. Bisa lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga. Hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan. Kenapa? Karena bisa nyampe kemana-mana. Ya mungkin Anda sudah ngerasain hal itu ya. Ya kamu tahu lah, lebih paham kamu lah gitu ya. Ya kamu yang tahu situasi keluarga kamu gimana, situasi teman kerja kamu gimana, atau situasi pergaulan kamu bagaimana, gitu sih. Hati-hati aja dalam berbicara. Ya, karena yang saya khawatirkan apa yang kamu sampaikan, kamu ngomong A, yang dia sampaikan bisa jadi B, C, D sampai Z, kayak gitu. Sangat berbeda. Selanjutnya, Scorpio, kepekaan batin kamu kuat juga ya. Ya, kepekaan batin kamu kuat, intuisi kamu di sini juga kuat. Dan sekarang kendali semuanya ada dalam diri kamu. Ya kalau kamu bisa selalu positif, ya walaupun mungkin kepalanya ngenyut ya, mikirin bla 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 bla. Cuman satu yang penting harus kamu ingat, kamu harus bisa berpikir positif ya, dan kamu harus yakin tentang hal yang positif untuk diri kamu sendiri. Ya, jangan sampai punya pikiran yang negatif. Contoh kata-kata apa mungkin, apa bisa gitu. Bisa nggak ya aku ke sana? Bisa nggak ya aku begini? Apa mungkin akan begini? Apa mungkin akan begitu? Jangan kamu buat blok seperti itu. Ya. Lebih baik kamu yakinkan aku bisa nih mencapai itu, aku bisa ke sana, aku pasti bisa dapat ini, aku pasti bisa dapat itu. Itu loh. Insya Allah deh nanti, karena ini menyesuaikan intuisi kamu gitu, kekuatan batinnya kamu. Ya mungkin kamu nggak sadar tentang hal ini gitu. Ya karena batin itu semua orang punya gitu loh. Cuman kan tentu tadi peka dan tidaknya ya. Dan Scorpio ya, kamu saat ini ya, karena ada kepekaan batin kamu yang meningkat, kamu juga bisa ngerasain dengan cepat orang-orang di sekitar kamu. Atau mungkin orang yang kamu temui, atau orang yang berhadapan sama kamu. Kamu bisa cepat tahu gitu loh, melalui suara ya. Contoh misalkan nih, kamu lagi ngobrol sama seseorang, baru berapa detik atau menit, itu kamu langsung paham. Oh dia sifatnya kayak gini nih, oh karakter dia begini nih, itu. Ya, ketajaman Scorpio lagi naik nih gitu. Dan juga kalaupun ada pasangan Scorpio yang notabene bohong ya gitu, itu Scorpio tahu. Ya bukannya langsung tahu enggak sih, cuman dorongan batinnya tuh kuat banget gitu loh. Dia tuh kayak punya kepekaan batin, ih ini orang bohong nih gitu loh. Nah, kayak gitu. Gini kan enak sih ya. Saya suka sih kalau ngereading energinya banyak yang positif kayak gitu. Ya, tapi ya itu tadi sih saya mah apa adanya ya. Oke. Oke, Lur, ini yang bisa saya bahas untukmu. Ya, semoga ada manfaat yang bisa kamu petik ya. Semoga kamu bisa memahami ya. Dan ya, the next selesai ini nanti kita masuk ke bulan Mei ya. Stay tune aja di channel ini untuk teman-teman yang baru hadir. Ya ginilah kondisi channelnya apa adanya. Videonya juga nggak diedit. Ya. Dan penyampaian juga kayak gini.
Jika ada salah kata, ya saya mohon maaf ya, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Dan sorry ya, terkadang saya memang orangnya ceplas-ceplos gitu sih. Jadi kalau ada yang gampang tersinggung, nggak usah nonton kesini deh ya. Kalau yang pikirannya masih terlalu kayak anak kecil, ya skip aja deh video ini. Nggak ditonton juga nggak rugi kok gitu ya. Di sini terkhusus orang-orang yang butuh aja sih, nggak butuh ya udah skip aja gitu. Oke, semoga satu hal lagi ya terakhir, sorry. Baru dapat terakhir nih. Please, kesehatan kamu perlu kamu perhatikan mulai saat ini. Scorpio, kesehatan kamu mulai perlu kamu perhatikan ya. Ya, bener ya. Gitu, karena situasi alam sedang tidak baik-baik saja. Banyak pancaroba. Oke? Oke, bye-bye Scorpio.